penghasutan serta penyebaran berita bohong terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Naiknya status kepenyidikan dilakukan usai penyidik menemukan ada unsur pidana dalam laporan Jokowi soal pencemaran nama baik. Tak hanya itu, dari 3 laporan dari Peradi Bersatu soal dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait ijazah Jokowi oleh Roy Suryo CS juga naik ke tahap penyidikan. Meski begitu, polisi belum mengumumkan nama tersangka. Polisi rencananya akan memanggil para saksi dan pelapor guna dimintai keterangannya. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya di tahap penyidikan untuk Pak Jokowi. Ya, nanti coba kami pastikan ya jadwalnya kapan. Tentunya saksi-saksi korban, saksi-saksi dari pihak korban, kemudian nanti ada dugaan terlapor dan lain sebagainya, saksi-saksi dari pihak terlapor itu juga nanti dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan. Tifa Uziatia Suma atau Dr. Tifa memenuhi panggilan polisi terkait pemeriksaan dugaan penghasutan ijazah Jokowi pada Jumat pagi. Dr. Tifa mengaku dapat 68 pertanyaan dari penyidik terkait ijazah Jokowi. Menurut Dr. Tifa, pertanyaan penyidik belum masuk substansi karena tidak menghadirkan ijazah asli Joko Widodo. Dr. Tifa juga mempertanyakan identitas pelapornya. Tidak bicara substansi, saya masih bicara prosedur. Karena ini kan undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi itu artinya kan pihak pemeriksa ingin mengklarifikasi beberapa hal kepada saya yang termuat dalam 68 pertanyaan itu. Tapi saya sebagai pihak yang diundang kan saya juga membutuhkan klarifikasi juga kan gitu kan. Nah, klarifikasi yang paling utama tentu saja adalah ya ijazahnya. Kalau yang sekarang itu bukan Pak Joko Widodo, yang ini ya, yang hari ini itu laporan dari 5 pihak yang kita juga nggak tahu jati dirinya ya. Pengadilan Negeri Surakarta mengabulkan eksepsi tergugat yakni pihak Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Kecewa dengan hasil ini, penggugat ijazah Jokowi akan melakukan banding. Penggugat ijazah Jokowi Muhammad Taufik akan mengajukan banding pekan depan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Sesuai ketentuan undang-undang, penggugat punya waktu 14 hari untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Hanya banding, penggugat ijazah Jokowi Muhammad Taufik juga berencana menyiapkan gugatan baru yang menyasar Universitas Gadjah Mada dan Komisi Pemilihan Umum. Kemungkinan besar saya ajukannya hari Senin. Prosedur banding itu kan 14 hari. Jadi kami masih memiliki waktu dari kemarin sampai 14 hari. Itu hitungannya hari kerja, artinya Sabtu Minggu tidak dihitung. Prosedurnya saya harus membuat surat kuasa dulu. Harapan dengan banding, masa sih ijazah itu sampai kiamat tidak muncul begitu loh. Merespons harga beras medium yang melampaui harga eceran tertinggi, pemerintah akan salurkan bantuan pangan menggunakan beras cadangan pemerintah dari Bulog. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi bilang dari hasil rakortas pangan dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, pemerintah melakukan intervensi stabilisasi pasokan dan harga pangan mulai Juli hingga Desember. Pemerintah juga akan berikan bantuan pangan untuk 18,27 juta keluarga penerima manfaat selama 2 bulan sebesar 10 kilogram. Bantuan pangan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi. Bantuan pangan akan menggunakan beras cadangan pangan pemerintah yang dimiliki Bulog saat ini.
total cadangan pangan pemerintah saat ini sebesar 4,2 juta ton. Dan ini akan kita pakai untuk melakukan intervensi. Dan khusus 2 bulan untuk bantuan pangan kepada 18,27 juta ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian dan juga Ibu Sri Mulyani, tentunya atas persetujuan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Mahkamah Agung Sugianto melantik dan mengambil sumpah jabatan 3 pejabat pimpinan tinggi Pratama pada Jumat 11 Juli 2025 di Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Pelantikan ini didasarkan pada surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang mutasi dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. 3 pejabat yang dilantik adalah Muhammad Kodi sebagai Kepala Biro Sekretariatan Pimpinan pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, kemudian Rosidatus Syarifieni sebagai Kepala Biro Perlengkapan pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, dan Kusman sebagai Inspektur Wilayah 3 pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Usai pelantikan, Rosidatus Syarifieni menyampaikan kesan atas proses pelantikan serta visinya dalam mengemban amanah sebagai Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung. Saya adalah membangun Biro Perlengkapan lebih rapi lagi, lebih maju lagi dari yang sudah ada kita pertahankan, yang baik, yang belum baik nanti akan kita rapikan lagi. Insya Allah saya akan mendata terlebih dahulu bagaimana kondisi real di lapangan seperti apa di seluruh Indonesia di bagian perlengkapannya. Kemudian kita akan memetakan mana-mana bagian wilayah yang memang perlu di-upgrade. Setelah itu kita susun rencana ke depan untuk membangun hal-hal yang perlu kita kejar agar penyetaraan fasilitas itu benar-benar berjalan rata di seluruh Indonesia. Sekretaris Mahkamah Agung Sugianto menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan etika birokrasi dalam menjalankan tugas. Ia mengingatkan agar pejabat menghindari penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan. Acara pelantikan turut dihadiri pejabat eselon 1 dan 2 dan undangan lainnya. Suasana hikmat dan penuh kekeluargaan menutup rangkaian acara pelantikan. Saudara, usai jeda, kami akan menghadirkan mungkin bagi Putu dan juga pemirsa Kompas TV yang masih bingung mau kemana menghabiskan liburan sebelum anak kembali sekolah sampai Indonesia Akhir Pekan akan hadirkan keseruan berlibur di wahana bermain di Gunung Gelis, Bogor, Jawa Barat. Bisa jadi referensi Anda dan keluarga, jadi pastikan tonton usai jeda, tetaplah bersama kami.